Selamat sore, kami dari kelas A9 kelompok 1 dengan saya Dr. Esther dan Mbak Dwi, teman saya, dan satu lagi Mbak Desi. Kami akan memaparkan tentang isu-isu yang berpotensi menjadi ATHG dengan menggunakan teknik analisis USG, dan ini akan dijelaskan oleh Mbak Dwi. Mari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Esther atas waktunya. Di sini kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer yang berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan menggunakan teknik analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, kita harus mengetahui isu kontemporer apa saja yang ada di Indonesia saat ini. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, di mana solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa saat ini dan harus kompatibel. Berikut beberapa isu-isu kontemporer di Indonesia. Itu menurut kami ada 3 saat ini. Yang pertama itu implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Yang kedua, implementasi sistem pembelajaran siswa di masa pandemi coronavirus. Yang ketiga, ada fenomena kerumunan antrean vaksinasi. Seperti yang kita ketahui, coronavirus itu terjadi pada akhir 2019 di Wuhan, Cina, dan masuk ke Indonesia pada bulan Februari dengan jumlah kasus sebanyak 2. Hingga saat ini kasus tersebut sudah mencapai kasus COVID aktif hingga saat ini 31.183 yang memecahkan rekor pada tanggal 6 Juli. Bagaimana coronavirus itu dan apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan yang menginfeksi saluran pernafasan dimulai dari flu hingga menyebabkan penyakit yang serius lainnya. Terdapat 10 varian baru virus corona yang teman-teman bisa baca. Yang kemudian apa sih dampaknya COVID-19 bagi dunia dan masyarakat Indonesia khususnya? Yang pertama, selain dampak kesehatan yaitu virus ini dapat menyebabkan kematian, dampak ekonomi juga terjadi di Indonesia, yaitu dengan keterpurukan di daerah-daerah yang di mana sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya menurun atau melemah. Kemudian analisis USG yang kita gunakan untuk memilih isu-isu kontemporer itu bisa kita lihat. Di sini ada tabel. Yang pertama itu implementasi PPKM itu urgensinya kami beri scoring 5. Yang kedua seriousness-nya 5, growth-nya 5. Sedangkan implementasi sistem pembelajaran untuk urgensinya hanya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan yang terakhir fenomena kerumunan antrean itu urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Kenapa kita memberikan scoring seperti tersebut? Dengan melalui USG ini, kita melihat urgensinya dalam implementasi PPKM, di mana PPKM itu bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19. Langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Corona
Virus Disease 2019 di wilayah Jawa Bali. Dalam Mendagri nomor 15 tahun 2021 menyebutkan beberapa daerah yang masuk ke dalam kriteria level 3 dan level 4 untuk menerapkan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 100% WFH sektor non-esensial, 50% WFH sektor esensial, 100% WFH sektor kritikal atau vital. Yang ketiga, bisa dilakukan secara online atau daring, kegiatan belajar mengajar, 50% kapasitas supermarket dan pasar, tutup sementara pusat perbelanjaan atau mal, tutup sementara tempat ibadah, pesan antar, rumah makan, resto, kafe, atau lapak kuliner, maksimal 30 orang untuk resepsi pernikahan, 70% kapasitas transportasi umum. Di mana tingkat keseriusan isu kontemporer ini dalam keadaan darurat, keadaannya yang saat ini masyarakat terjangkit COVID-19 itu terus meningkat dan penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Tingginya kasus positif dan kematian di Indonesia sudah dalam level yang mengkhawatirkan. Selain secara kesehatan, dampak ekonomi juga dirasakan oleh kita. Perkembangan dari bahaya isu kontemporer ini adalah apabila tingkat keefektivitasannya implementasi PPKM darurat ini masih rendah dan tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan diri kegiatan di tingkat daerah, maka lonjakan penambahan kasus positif akan terus terjadi. Dilihat dari tanggal pemberlakuan PPKM dari tanggal 3 hingga tanggal 6 itu mengalami tren kenaikan, di mana tanggal 3 27.913, terus mengalami penurunan 4 Juli 27.233, 5 Juli itu mengalami kenaikan 29.000, dan yang rekor terbaru yaitu tanggal 6 Juli sebanyak 31.189. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan evaluasi di setiap daerah, menjadikan peta penyebaran COVID semakin meluas dan kurangnya kesadaran masyarakat dengan masih tingginya mobilitas mereka dan penyebaran bantuan sosial pemerintah yang kurang optimal. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan identifikasi isu-isu kontemporer yang berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dengan menggunakan teknik analisis USG, yang kami pilih adalah implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi untuk pemaparannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih.